Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosma Kasyawani dengan NPM 20111000477, Prodi PGMI kelas G semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di pelajaran Islam dan lingkungan hidup. Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama ada komponen lingkungan hidup dan yang kedua etika lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tentang komponen lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia maupun perilaku yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan, dan kebesaran Allah. Komponen lingkungan hidup itu ada dua jenis. Yang pertama itu biotik dan yang kedua abiotik. Nah, biotik ini sendiri itu benda hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Tumbuhan itu juga benda hidup kan. Dan yang kedua itu abiotik. Biotik itu benda mati seperti udara, tanah, terus air. Air itu molekul kan, H2O. Nah, kalau udara ini oksigen karbon dioksida. Pertanyaannya, bagaimana manusia mempengaruhi dan menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang sedang dihadapi agar dapat bertahan hidup? Oke, jawabannya saya jawab sendiri. Tergantung dalam diri manusia masing-masing. Semua makhluk hidup itu memerlukan makanan, dan dia harus mendapatkan makanan dan udara yang bersih sebagai kebutuhan dasar. Manusia di sekitar kita itu adalah bagian dari lingkungan hidup kita. Oleh karena itu, kelakuan manusia merupakan unsur lingkungan hidup kita. Kalau manusia mencemarkan lingkungan gitu ya, kayak pengguduran hutan atau membuang sampah sembarangan, perbuatan maksiat gitu, kan itu yang bikin merusak lingkungan hidup kita kan. Pasti manusia juga sebagai khalifah atau wakil dan pengganti Allah, salah satu kewajiban dan tugasnya itu adalah membuat bumi makmur. Ini menunjukkan bahwa kelestarian dan kerusakan alam berada di tangan manusia sendiri. Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam atau larangan serakah dan menyalahkan itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31 dan Al-Isra ayat 27. Dan sekarang kita masuk ke materi yang kedua, itu tentang etika lingkungan. Dan etika lingkungan itu apa sih? Etika lingkungan itu pedoman cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak yang didasari atas nilai untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Nilai agama, sosial budaya, moral, dan lain-lain itu untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Berpengaruh loh. Di etika lingkungan ini ada 3 model teori. Yang pertama, kita bahas antroposentrisme dulu ya. Teori antroposentrisme ini adalah pandangan yang bersifat human center yang berpusat pada manusia itu sendiri. Nah, di teori antroposentrisme ini ada 2 macam manusia. Yang pertama, egocentrisme. Dia ini bersifat pribadi gitu. Dia kayak membuat bangunan, terus dia menebang pohon sembarangan tanpa menanamnya lagi. Nah, model teori yang kedua itu biosentrisme. Biosentrisme ini bagian dari alam, kayak manusia ini yang ketergantungan oleh alam gitu. Dalam etika lingkungan hidup itu ada prinsip juga. Prinsipnya ada 6. Yang pertama, harus hormat kepada alam. Hormatnya gimana sih? Harus merawat dan memelihara. Harus ada rasa memiliki gitu loh.
Yang kedua, pelaku moral harus memiliki rasa tanggung jawab. Kalau dia nggak memiliki rasa tanggung jawab, dia yang rugi. Iya dong, karena kan manusia ketergantungan dari alam. Terus yang ketiga, harus ada rasa kasih sayang. Yang keempat, tidak merugikan. Merugikan siapa? Merugikan alam. Yang kelima, kesederhanaan, kelarasan, dan seimbang. Nah, demokrasi. Maksud dari demokrasi itu harus bekerja sama dalam merawat lingkungan. Bisa sebenarnya kita merawat sendiri, tapi lebih bagus lagi bareng-bareng, jadi lebih terawat gitu. Lingkungan hidup bukan melulu tentang pencemaran kelestarian alam saja, tapi berhubungan dengan interaksi manusia karena berpengaruh terhadap lingkungan. Yang paling penting di manusianya itu memiliki kepribadian yang bagus, seperti interaksi dengan guru lain, berpakaian yang rapi, cara ngomongnya, cara jalan dan cara duduk juga dinilai. Itu kayak nilai sopan santunnya gitu. Itulah tadi materi-materi yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau kata saya yang tidak sopan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.